Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mundama. Saya dari kelas A Penjas Kesedik semester 5 dengan NIM 831421005. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah PPC Pencegahan dan Perawatan Cedera. Dalam materi PPC ini ada yang namanya P3K. P3K adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K adalah pertolongan atau penanganan sementara pada korban. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa tenang kepada korban. Dan hal ini juga dilakukan untuk mengurangi rasa takut korban dan mengurangi bahaya yang akan datang. Karena kecelakaan bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun. Bisa saja terjadi di rumah, di lapangan, di kantor, di kolam renang, dan lain sebagainya. Dan pada saat kecelakaan bisa saja korban itu mendapatkan luka yang sangat berat, dan bisa saja juga korban mendapati yang namanya kematian. Jadi jika ada korban yang mengalami kecelakaan, kita harus melakukan P3K sebelum dokter datang. Karena pertolongan pertama itu sangat dibutuhkan pada saat ada korban kecelakaan. Tapi saat melakukan P3K itu tidak bisa sembarangan. Karena apa? Karena jika kita melakukan P3K dengan benar dan baik, maka kita bisa menyelamatkan korban itu dan bisa mengurangi rasa takut korban itu. Tapi sebaliknya, jika kita melakukan P3K itu dengan cara yang salah atau tidak tepat, kita bisa saja malah menambah luka yang dialami korban, dan bisa saja kita membuat korban itu meninggal. Jadi jika ingin melakukan P3K itu, kita harus melakukannya dengan benar dan tepat. Jadi sebelum saya menjelaskan sikap-sikap saat melakukan P3K, saya ingin menjelaskan tentang faktor penyebab cedera di dalam lapangan. Yaitu yang pertama, faktor usia, faktor jenis kelamin, yang ketiga gizi, yang keempat jenis olahraga, dan yang kelima adalah medan atau lokasi lapangan tersebut. Oke, selanjutnya kita langsung ke sikap saat melakukan P3K. Sikap pertama saat melakukan P3K itu, yang pertama itu kita jangan panik. Karena jika kita menolong korban dengan keadaan panik, maka kita tidak dapat berpikir jernih untuk menolong korban tersebut. Yang kedua, kita harus jujur. Kenapa kita harus jujur? Karena jika kita menolong korban kecelakaan dan kita menemukan barang-barang korban, maka kita harus mengembalikannya. Yang ketiga, harus ikhlas. Karena jika menolong seseorang itu, kita harus ikhlas, tidak mengharapkan imbalan apapun itu. Yang keempat, kita harus mengetahui kode etik. Seperti jika kita ingin menolong korban kecelakaan itu wanita, maka kita harus mengetahui daerah mana yang kita tidak bisa sentuh. Oke, yang kelima, kita harus berani. Karena jika ingin menolong korban kecelakaan itu harus ada namanya keberanian. Jika kita tidak berani, jika tidak ada keberanian dalam diri kita, maka kita tidak berani untuk menolong korban tersebut. Dan yang keenam, kita harus aman dulu. Kenapa? Karena jika kita ingin menolong orang tapi kita tidak melihat situasi atau kondisi pada saat kita ingin menolong orang itu, maka tidak menutup kemungkinan kita juga akan mengalami yang namanya kecelakaan. Jadi jika ingin menolong seseorang itu, kita
harus tahu dulu apakah kita ini aman atau tidak. Contohnya seperti kita ingin menolong korban kecelakaan saat berlalu lintas. Sebelum kita menolong orang tersebut itu, kita harus melihat kondisi apakah sudah tidak ada kendaraan lain yang lalu lalang atau tidak. Itu seperti itu. Dan sebelum kita mau menolong korban tersebut, kita harus tahu korban itu mengalami luka ringan atau luka berat. Seperti contohnya, jika korban lukanya di sebelah kiri, maka kita harus menolongnya dari sebelah kanan. Kita tidak bisa menyentuh secara langsung itu luka yang dialaminya, karena tidak menutup kemungkinan kita akan menambah rasa sakit yang dialami korban tersebut. Oke. Yang selanjutnya, kita tidak bisa memberikan obat sembarangan tanpa anjuran dari dokter. Nah, selanjutnya yang terakhir, jika sudah melakukan P3K dan korban sudah merasa tenang, maka kita harus segera membawa korban tersebut ke rumah sakit yang terdekat atau ke klinik terdekat agar bisa ditangani oleh dokter. Oke, itulah materi yang saya bisa sampaikan dari mata kuliah PPC. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.